Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan isu hak angket yang saat ini mencuat di Provinsi Kalimantan Timur. Tito mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu roda pemerintahan dan kerjasama antara eksekutif maupun legislatif. Dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Mendagri Tito Karnavian menyebut bahwa penggunaan hak angket oleh DPRD merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah. Namun ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi. Tito memperingatkan jika hubungan kedua belah pihak tidak harmonis, maka pengambilan kebijakan strategis bagi masyarakat akan terhambat. Bupati, wali kota, kemudian juga dengan DPRD agar ada hubungan yang komunikasi yang baik, sehingga setiap masalah yang ada di daerah ini bisa selesaikan dengan baik. Saya kira itu. Kemudian juga kalau untuk mengenai masalah anggaran juga, tentu kita juga melakukan review sebelumnya, ya. Review oleh Kemendagri sebelum menjadi APBD, oleh Dirjen Keuangan Daerah, teknis, sangat teknis sekali. Jadi termasuk masalah efisiensi anggaran dan lain-lain itu menjadi perhatian dari kita semua. Pak, terbaru ini lagi ramai terkait hak angket yang dari DPRD Kaltim kepada kami monitor dinamika yang berkembang. Ya, tapi kita tentu mengharapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya baik. Saya kira itu yang paling penting. Partai Golkar hingga kini masih menolak usulan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang beberapa waktu terakhir kebijakannya menuai kontroversi. Golkar lebih memilih untuk menggunakan hak interpelasi. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang keputusan penggunaan hak angket tergantung soal komunikasi politik antara Golkar dengan partai lainnya. Hak angket juga tergantung pada jumlah anggota yang sepakat menaikkan usulan itu. Sebenarnya terkait dengan dinamika politik yang ada di Kalimantan Timur itu sepenuhnya berada di tangan DPD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi DPD Partai Golkar Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola politik di daerahnya. Namun kemudian kami di DPP dan termasuk fraksi Partai Golkar yang ada di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri tentu ikut mencermati dinamika politik yang ada di Kalimantan Timur dalam hal ini antara gubernur dan DPRD. Kami cermati secara seksama setiap perkembangan dan dinamika politik yang ada di sana. Seperti itu, Mbak. Oke, walaupun memang punya tanggung jawab tersendiri begitu ya untuk Golkar Kalimantan Timur, tapi kan kita tahu Golkar Kalimantan Timur pasti berkomunikasi terkait dengan dinamika ini begitu ya kepada DPP. Nah, apa yang kemudian dikomunikasikan antara Golkar Kaltim kepada DPP Golkar terkait dengan dinamika ini? Apa yang menjadi pertimbangan mereka kemudian hanya mengajukan hak interpelasi bukan hak angket? Kami punya tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar perspektif kepartaian. Kami punya tanggung jawab kaitannya dengan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri. Kami tidak ingin kemudian dinamika yang ada di daerah kemudian itu memberikan dampak terhadap stabilitas pemerintahan secara nasional. Kita masih ingat dalam memori kita bahwa ketegangan politik dan upaya hak angket yang pernah terjadi di Kabupaten Pati kemudian memberikan dampak secara politik, secara nasional karena sangat eskalatif dan itu di luar perkiraan banyak pihak pada saat itu, dan kami tidak ingin itu terulang kembali sehingga kami menganggap bahwa tidak semua hal harus kemudian diselesaikan secara dengan penggunaan hak angket itu sendiri. bahwa misalnya kawan-kawan Golkar di DPRD Kaltim itu mayoritas betul, tapi kalau memang mayoritas dari jumlah anggota DPRD di situ misalnya lanjut ini hak angket ya, maka bisa akan berlanjut seperti apa nanti hak angket. Nah, yang kedua ini kan sangat tergantung bagaimana soal komunikasi politik termasuk juga lobby-lobby.
Kalau lobby itu dilakukan oleh Golkar misalnya atas nama Koalisi Indonesia Bersatu ditarik pada koalisi nasional, bukan tidak mungkin suara-suara hak angket yang sudah bermunculan dari DPRD di luar Golkar ini masih bisa dinegosiasikan. Mungkin ada koreksi, mungkin ada komunikasi, ada sesuatu yang diperbaiki yang tidak harus melalui Hak angket. mekanisme. Yang penting kan dalam politik kita itu kan selalu ada tarikan bagaimana koalisi itu tetap utuh mulai dari pusat hingga daerah, tentu alasannya adalah untuk menjamin soal stabilitas. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara tentang hak angket ini kan adalah hak yang cukup melekat kepada anggota dewan, termasuk DPRD. Tentu tujuannya adalah untuk melakukan investigasi, termasuk juga adalah untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan terkait dengan kerja eksekutif. Hal ini adalah misalnya kepala daerah, bisa bupati, bisa gubernur, ataupun wali kota, terkait dengan kebijakan-kebijakannya yang bisa menimbulkan kontroversi, apakah itu sudah sesuai dengan aturan ataupun tidak. Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum, hak angket yang paling dekat dari yang sekarang kan adalah soal DPRD Pati beberapa waktu yang lalu, dan ujung-ujungnya kan tidak ada pemakzulan, kan tidak ada proses apapun, tapi bahwa ada persoalan yang kemudian diinvestigasi oleh DPRD Pati itu ada. Bahkan 2019 kita juga melihat dari dekat bagaimana misalnya Bupati di Jember, bahkan Ibu Fazia kalau tidak salah, itu kan sempat dimakzulkan meski pada akhirnya pemakzulan yang dilakukan oleh kawan-kawan DPRD di Jember itu kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pemakzulan, karena di MK kalau tidak salah di putusan akhirnya pemakzulan itu dianggap tidak valid lah, kira-kira begitu.